Pulau Bawean punya gunung yang besar dan kecil, yang banyaknya sama dengan Asmaul Husna, yakni sejumlah 99 gunung tersebar di seluruh kawasan Pulau Bawean. Salah satunya bernama Gunung Maloko. Pulau Bawean punya gunung yang besar dan kecil, yang banyaknya sama dengan Asmaul Husna, yakni sejumlah 99 gunung tersebar di seluruh kawasan Pulau Bawean. Salah satunya bernama Gunung Maloko. Gunung Maloko yang tingginya sekitar 200 meter di atas permukaan laut ini terletak di sebelah utara Dusun Dayabata, Sawah Mulia, Kecamatan Sangkapura. Lalu, mengapa diberi nama Gunung Maloko? Dikutip dari cerita yang ditulis Bapak Zulfa Usman, asal muasal peristiwanya sebagai berikut. Alkisah, setelah berakhirnya dinasti Ratu Jin, Pulau Bawean diperintah oleh Raja Raksasa. Pusat pemerintahannya berkedudukan di utara kota Sangkapura, yang kini bernama Desa Gunung Teguh. Raja Raksasa itu bernama Dewana Teguh Saktiguna. Beliau memang sakti, mempunyai ilmu mandraguna. Akan tetapi, raja ini tidak disenangi oleh rakyatnya karena tidak memperhatikan rakyatnya dan selalu bertindak sewenang-wenang, juga terkenal sombong. Sang raja raksasa hanya memikirkan tugas dan melaksanakan tugas-tugas kerajaan demi kepentingan pribadinya saja. Dewana Teguh semakin sombong ketika putrinya menginjak remaja. Dialah putri kebanggaannya, namanya Dewi Sri Ayu Fatina. Nama itu sesuai dengan raut wajah tubuh sang pemiliknya, apalagi tatkala menginjak tahun ke-17. Dewi Ayu makin ayu sehingga menggoyahkan iman bagi insan yang memandangnya. Kala berkumpul dengan gadis-gadis sebaya, Dewi Ayu merupakan bunga indah di tengah bunga yang indah. Maka tak heran jika para kumbang mudah silih berganti mendekati, merayu atau melamarnya. Suatu malam, bertandanglah seorang pria dari timur kota Sangkapura untuk berkenalan dengan Dewi Ayu. Pemuda itu cukup berwibawa di daerahnya, berpengetahuan luas, dan berpenampilan meyakinkan. Dia memberanikan diri berkenalan dengan Dewi Ayu. Dan ternyata, gayung pun bersambut. Perkenalan mereka berlangsung dengan baik, sehingga maulah pemuda tersebut untuk mengapelinya pada kesempatan berikutnya. Bukan hanya itu, pemuda tersebut berhasrat untuk melamarnya. Pada saat-saat penantian, sang pemuda selalu berdoa dalam hatinya, semoga lamarannya mudah diterima. Setelah waktu yang telah dianggap baik dan menguntungkan, juga telah meminta petunjuk pada Dewa Matahari. Pergilah pemuda itu ke istana peristirahatan Dewi Ayu. Tanpa membuang-buang waktu, setelah duduk berhadapan, berlangsunglah percakapan di antara kedua remaja tersebut. Namun tatkala pemuda itu mengatakan maksudnya, yakni ingin memperistri sang Dewi, maka tanpa disangka-sangka Dewi Ayu menolak keinginan pemuda tersebut, tanpa bermaksud menyakiti hati sang pemuda. Di samping usia gadis tersebut merasa masih muda, Dewi Ayu punya pikiran bahwa siapa tahu ada pemuda lagi melamarnya yang lebih tampan. Ternyata, pemikiran Dewi Ayu tidak keliru. Sudah beberapa hari berikutnya, banyaklah perjaka lain yang ingin melamarnya. Raja Dewana Teguh Saktiguna akhirnya bingung sendiri karena lamaran yang datang tidak putus-putus. Banyak sudah pemuda yang telah menghadapnya,
Pembesar-pembesar kerajaan juga sering datang untuk melamar putranya kepada Dewi Ayu. Namun, Dewi Ayu selalu tidak menerimanya. Suatu ketika, dayang-dayang Dewi Ayu menghadap Sembah untuk melapor kepada raja bahwa persediaan makan bubur hampir habis. Bahkan bubur tersebut terjadi dari pecahan-pecahan beras yang ditumbuk, yakni menir. Orang Bawean menyebut maloko. Bubur yang terbuat dari menir ini merupakan makanan selingan kesukaan Dewi Ayu. Padahal untuk mendapatkan menir itu sangatlah sulit, karena waktu itu di Bawean belum ada padi. Jadi beras harus dipasok dari Pulau Jawa, sehingga menir pun sulit didapat di Bawean. Atas laporan dayang-dayang istana itu, Raja Dewana Teguh punya dua problem. Pertama, ia semakin bingung untuk memilih menantu. Yang kedua, sebentar lagi putrinya sudah tidak lagi menikmati bubur kesukaannya yang terbuat dari menir itu. Padahal berkat maloko inilah tubuh Dewi Ayu menjadi ayu, segar, dan berseri-seri. Untuk mengatasi dua permasalahan tersebut, raja akhirnya mengadakan sayembara berhadiah yang isinya barang siapa bisa membawa dan menyediakan menir atau maloko, kalau laki-laki akan dijadikan menantu raja, dan kalau dia perempuan akan dijadikan istri raja kedua. Dan sayembara tersebut tersebar sampai pada pelosok Pulau Bawean. Pengumuman sayembara tersebut disambut baik dan gembira oleh kaula muda serta kaula tua. Setelah berhari-hari dan berminggu-minggu, sayembara tersebut dilaksanakan. Namun semua pemuda, pemudi, orang tua dan dewasa tak ada yang berhasil menemukan dan membawa maloko itu, karena saat itu di Bawean belum ada tanaman padi, begitu juga menirnya. Alkisah, tersebutlah pemuda tampan yang menguasai jurus-jurus silat yang mematikan, juga mempunyai ilmu batin yang luar biasa ampuhnya. Tapi pemuda itu selalu merendah dan tidak mau menampakkan ketampanannya, sehingga ia terkenal sangat lugu dan jelek rupanya. Dia bernama Cokro, berasal dari sebuah desa sebelah barat kota Sangkapura yang kini bernama Desa Sungai Teluk. Suatu saat, pemuda Cokro yang jelek itu mendengar pengumuman yang dikeluarkan oleh raja, sehingga ia berhasrat untuk mengikuti sayembara itu. Maka, hanya dalam waktu semalam, terkumpullah setumpuk maloko sebagaimana yang diinginkan sayembara itu. Dan pagi harinya, ketika sang surya telah menampakkan sinarnya, pergilah Cokro ke istana raja di bumi Gunung Teguh dengan memikul 2 karung menir. Di istana kerajaan, Cokro disambut dan dilayani oleh pegawai kerajaan. Dan tatkala Raja Dewana Teguh telah mengetahui bahwa telah ada seseorang yang berhasil menyediakan maloko atau menir, raja menjadi girang karena sebentar lagi putrinya akan menikmati bubur kesukaannya dan kemontokan tubuh Dewi Ayu akan dapat dipertahankan. Namun ketika memperhatikan wajah jelek pemuda itu, raja menjadi kecut hatinya. Dewi Ayu lari ke kamarnya karena jijik pada pemuda itu. Raja dan Dewi Ayu hanya menginginkan maloko, tapi tidak mau menjadikan Cokro sebagai anggota keluarganya. Raja berpikir sesaat, dan akhirnya tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba raja menyuruh Cokro pemuda jelek itu untuk pergi dari istana karena Dewi Ayu tidak mau menikah dengan Cokro. Cokro diusir, tapi menirnya disuruh tinggalkan di istana kerajaan. Raja Dewana Teguh telah melanggar janjinya sendiri, janji sayembara yang telah tersebar itu. Cokro akan meninggalkan istana dengan syarat malokoknya ingin dibawa pulang. Raja tidak merestuinya. Pegawai juga mencegat Cokro. Namun Cokro bersikeras untuk membawa pulang 2 karung maloko itu. Menyaksikan pertengkaran tersebut, raja menjadi marah, dan dengan serta merit, raja mengambil busur panah serta memilih anak panah yang paling runcing, lalu diluncurkan ke tubuh pemuda yang jelek itu. Namun apa daya, sasaran anak panah tidak mengenai pada tubuh Cokro, melainkan mengenai tali pengikat karung yang berisi maloko. Pikulannya terpental dan karung jatuh pecah, sehingga maloko tumpah ke tanah. Dalam keadaan yang gawat tersebut,
Cokro duduk bersila mengheningkan cipta, memanjat doa kepada para dewa. Saat kemudian, terjadilah keanehan yang mendadak. Wajah Cokro yang jelek berubah menjadi ganteng dan perkasa. Malukok yang tumpah tersebut membesar sehingga dapat memisahkan Cokro dan raja berikut pendampingnya. Karena Malukok terus membesar, maka jadilah sebuah gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Malukok. Sedangkan pikulannya yang terpental itu memanjang ke tanah sebelah barat gunung itu dan menancap sebuah lubang seperti selokan yang terbentang di antara dusun Dayabata dan dusun Gunung-Gunung. Akhirnya, dengan kesaktiannya, Cokro terbang melewati gunung yang baru terjadi itu dan menyerang raja di istana kerajaan. Dengan memulai pertarungan yang sangat sengit, ternyata Cokro dapat membunuh raja termasuk juga para pengikutnya, kecuali Dewi Ayu yang dibiarkan hidup sendirian. Tentu saja Dewi Ayu merasa sedih, malu, dan takut. Sedih karena ditinggal selama-lamanya oleh sanak keluarganya, malu karena pemuda yang dianggapnya buruk rupa dan tak tahu diri ternyata pemuda yang tampan dan kesatria. Dia merasa takut karena dia berpikir jangan-jangan Cokro akan membunuh dirinya juga. Sehingga Dewi Ayu tanpa berpikir lagi lari terbirit-birit. Walaupun jatuh bangun, ia tetap lari semampunya. Cokro mengikuti di belakangnya tampang dendam dan wajah memerah. Dewi Ayu terus berlari kemudian bersembunyi di selokan bekas jatuhnya pikulan tadi. Dewi Ayu menangis, sedih, menyesali sikapnya yang sombong selama ini, dan ia ingin mengubah sikap tercela bekas didikan orang tuanya tersebut. Ketika matahari hampir surup, Cokro tetap memperhatikan penyesalan Dewi Ayu. Kemudian ia menyapa Dewi Ayu tanpa memperdulikan jawaban dari Dewi Ayu. Cokro berlalu begitu saja. Dewi Ayu menjadi heran akan sikap Cokro. Namun, ia terus menyesali dirinya dan bermalam-malam bertobat di sana. Sementara itu, Cokro bersemedi kembali dan memperhatikan tingkah perbuatan Dewi Ayu lewat kesaktiannya. Ternyata, ia telah berubah sikapnya. Dulu ia sombong sekali, kini sopan sekali. Oleh karena Cokro sudah yakin oleh sikapnya Dewi Sri Ayu Fatina yang sudah bertobat dan telah mau mengubah sikapnya, maka dalam hatinya Cokro telah memaafkan Dewi Ayu. Kemudian Cokro membuka senyum, Dewi Ayu pun tersenyum. Senyuman berbalas senyum. Akhirnya mereka setuju untuk hidup di bawah satu atap. Mereka telah berjanji untuk hidup sebagai masyarakat biasa, tidak hidup di istana mewah.